Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di semester 2 ya. Yang bab pertama di semester 2 adalah tentang perbandingan. Nanti di dalamnya perbandingan kalian akan mempelajari soal-soal ada skala, ada perbandingan beberapa bilangan juga. Kalau skala sama perbandingan bilangan sudah pernah kalian pelajari di SD ya. Jadi kali ini Miss Mel hanya akan memperkenalkan materi yang selanjutnya di SMP, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Untuk skala dan perbandingan bilangannya nanti kalian bisa buka lagi buku SD-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai gitu ya. Apa sih perbandingan senilai itu? Nah, perbandingan senilai itu perbandingan yang misalkan ada dua variabel ya. Kalau variabel satu naik, yang lainnya ikutan naik. Contoh ya, Miss Mel kasih contoh dulu perbandingan senilai. Perbandingan senilai contohnya, jika Miss Mel beli 2 buku, harganya 20.000. Kalau Miss Mel beli 5 buku, berarti harganya juga semakin mahal ya. Semakin banyak bukunya, maka harganya juga akan semakin banyak yang dibayar. Nah, itu contoh perbandingan senilai ya. Bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, dia akan berkebalikan. Jadi kalau yang satunya banyak, satunya jadi sedikit. Contoh ya, kita mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau dikerjakan dengan orang banyak, dikerjakan oleh orang banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Loh, berkebalikan ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang mengerjakan itu sedikit, maka waktu yang kamu butuhkan pasti akan semakin banyak. Lah, dia berkebalikan ya. Kalau orangnya banyak, waktunya sedikit. Kalau orangnya sedikit, waktunya yang banyak. Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Nah, untuk cara mengerjakannya, Miss Mel punya rumusnya, yaitu seperti ini. Kalian perhatikan ya. Nah, jadi di sini Miss Mel punya tabelnya. Tabel ini untuk memudahkan kalian. Jadi ada variabel 1 dan variabel 2. Di sini ada angka-angkanya A, B, C, D. Rumusnya kalau senilai, rumusnya jadi seperti ini. A per B, A per B sama dengan, karena senilai maka dia akan senilai C per D. Gitu ya. Tapi kalau berbalik nilai, di sini yang berbalik nilai, kalau ini variabelnya A, B, C, D sama ya. Dia menulis rumusnya jadi seperti ini. A per B karena berbalik, berarti ini harus dibalik. Jadi D per C. Nah, kelihatan toh? Iya. Kalau berbalik nilai berarti dibalik. Yang dibalik cukup salah satu aja. Nggak boleh dua-duanya dibalik. Jadi yang ini tetap A per B, baru yang sini yang dibalik. Gitu ya. Nah, sekarang kalian kelihatan kan bedanya yang sini dan yang sini? Kelihatan ini senilai, ini berbalik nilai. Ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari yang perbandingan senilai nomor 1. Harga 2 buah buku adalah 14.000. Tentukan harga 5 buah buku. Gitu ya. Oke, Miss Mel contohkan dulu cara mengerjakannya ya. Kita masukkan ke tabel dulu. Harga 2 buku adalah 14.000. Berapakah harga 5 buku? Maka di sini harganya X. Berapa gitu ya. Sebenarnya ini bisa manual ya, tapi ini Miss Mel kasih contoh biar kalian bisa mengerjakan di perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung saja Miss Mel contoh cara mengerjakannya. Nah, perbandingannya senilai. Maka di sini menuliskannya 2 per 5 sama dengan 14.000 per X. Karena senilai, jadi nggak perlu dibalik. Kemudian baru di sini kita kalikan silang.
disilang 2 nanti dikali X, 5 dikali 14.000. 2 dikali X sama dengan 5 dikali 14.000. Gitu ya. Kemudian ini tidak perlu dihitung dulu karena nanti kita bisa sederhanakan ya. 5 dikali 14.000 ini pindah jadi per 2. Nah, ini kita coret. 2 dicoret sama 14.000 jadi 7.000. Gitu ya. Maka X nilainya adalah 7.000 dikali 5 berapa? 35.000. Jadi harga 5 buku adalah 35.000. Nah, begitu cara mengerjakannya seperti ini ya. Jadi nanti dibalik kalau perbandingan senilai tidak perlu dibalik dan mengerjakannya seperti ini. Nah, sekarang gimana Miss kalau yang berbalik nilai? Oke, kita langsung masuk ke contoh yang berbalik nilai. Ini Miss Mel punya contoh yang berbalik nilai. Ya. Sebuah jembatan bisa dikerjakan dalam waktu 12 hari jika dikerjakan oleh 5 orang. Jika terdapat 6 orang, berapa hari jembatan tersebut akan selesai? Gitu ya. Nah, ini kelihatan ya soalnya ya. Jadi kalau orangnya semakin banyak, nanti pengerjaannya jadi semakin cepat atau semakin lama gitu ya. Kamu harus bisa menentukan ini perbandingan senilai apa perbandingan berbalik nilai ya. Oke, kita masukkan dulu ke tabel. Dikerjakan oleh 5 pekerja, selesainya 12 hari. Ternyata Miss Mel punya 6 pekerja. Berapa hari jembatan itu akan selesai gitu ya. Karena perbandingannya berbalik nilai, maka cara mengerjakannya seperti ini. 5 dibagi 6 sama dengan gimana? Dibalik ya. X per 12. Jadi ini yang dibalik. Nah, seperti ini ya. Baru kita lanjutkan, dikalikan silang. Ini namanya perkalian silang. 5 dikali 12 sama dengan misal mau yang X-nya dulu aja yang di depan ya, biar kalian gak bingung. 6 dikali X sama dengan 5 dikali 12. Maka X sama dengan 5 dikali 12 dibagi 6. Maka X sama dengan, ini bisa disederhanakan, 6 dicoret sama 12 jadi 2. Maka tinggal 5 dikali 2, 10. Nah, jadi jembatan akan selesai dalam waktu 10 hari oleh 6 pekerja. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa dicatat dulu di buku tulisnya. Kemudian nanti kumpulkan di GCR tugas kelasnya. Oke, di zoom dulu ini biar kelihatan. Oke. Sekian pelajaran Miss Mel hari ini tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau ada kesulitan bisa WA Miss Mel ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.